Bagaimana cara mengubur mayit di kuburan yang tanahnya selalu muncul air, bahkan hingga airnya menggenang, dan apa hukumnya? Oke, tonton terus bro, jangan di skip, tonton sampai selesai. Bismillah. Kalian bisa lihat ya, gambar kuburannya seperti ini, airnya menggenang. Nih bagaimana solusinya nih gitu. Gimana caranya dan apa hukumnya? Jadi kita akan membahas satu persatu cara mengubur mayit dan hukumnya. Oke, yang saya temukan dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj. Tapi sebelum membahas ke permasalahan inti, izinkan saya untuk memberikan suatu pertimbangan ya. Jadi para ulama itu mengatakan bahwasanya mengubur mayit di tanah yang basah atau banyak genangan airnya, itu para ulama mengatakan satu, boleh dengan atau menggunakan peti atau mayitnya dimasukkan ke dalam peti. Kedua, mayitnya dipindahkan ke tanah yang airnya tidak muncul atau airnya yang tidak terlalu banyak. Yang ketiga, untuk zaman sekarang kan sudah ada diesel ya, mesin diesel untuk nyedot air. Nah, para mualimin sekarang itu ada yang berpendapat dengan menyedot air, dikeluarkan airnya dari liang lahat, kemudian si mayit dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, tetapi pendapat-pendapat ini atau pertimbangan-pertimbangan ini perlu kita cross check lagi, perlu kita teliti lagi. Nah, insya Allah kita akan teliti di menit yang akan datang. Oke, untuk pertimbangan pendapat yang pertama, yaitu ulama termasuk adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Bin Bas yang mengatakan bahwasanya jika kuburan itu tergenang ya dengan air, maka si mayit itu boleh menggunakan peti gitu kan. Walaupun hukum asalnya adalah dimakruhkan, bahkan ada yang mengatakan haram. Kenapa haram? Karena itu termasuk bertasyabuh kepada orang-orang kafir. Di antara ulama-ulama yang melarang seorang mayit muslim dikubur menggunakan peti adalah ulama satu Ibnu Qudamah, kemudian dinyatakan juga dalam Al-Insaf, kemudian Imam Asy-Syarbini, Asy-Syafi'i. Ya, tiga ulama inilah di antara ulama-ulama yang lain yang menganggap, yang melarang seorang mayit muslim dikuburkan dengan peti itu haram ya, karena bertasyabuh dengan orang-orang kafir sesuai hadis Nabi, matasyabah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia golongan si kaum itu. Nah, tetapi dalam Al-Mughni ini Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya tidak hanya menyerupai dengan orang-orang kafir, tetapi menyerupai juga dengan orang-orang yang sombong. Oke, setelah membahas hukum asal menggunakan peti sudah diketahui ya. Sekarang kita baca kitabnya. Yukrahu dafnuhu fit tabuti ijma'an li annahu bid'atun illa li udri. Dimakruhkan menguburkan mayit muslim menggunakan peti sesuai ijma ya. Ini berarti udah ijma, udah kesepakatan ulama, li annahu bid'atun, karena hal itu adalah bid'ah. Karena memang dalam sejarah Nabi SAW tidak pernah menggunakan peti. Seorang yang dikubur menggunakan peti nggak ada dalam sejarah Nabi. Ataupun dia orang yang berperang ataupun orang sakit biasa, dia tidak menggunakan peti ya. Illa li'udri, kecuali ada maslahat ataupun kecuali ada hukum yang mengecualikan. Apa udurnya? Yaitu kakauni dafni fi ardi nadiyatin bitakhfifi at-tahtiyati. Jadi dibolehkan menggunakan peti kan dalam keadaan jika tanah kuburannya itu lembab penuh dengan air. Nah, maka hal itu diringankan atau dibolehkan. Atau rohwatin bikasrin awalihi wa fathihi, atau di tanah yang lunak karena berisi air, maka hal itu boleh menggunakan peti. Bikasrin awalihi wa fathihi maksudnya adalah jadi rohwah itu bisa dibaca rihwatun atau rohwatun begitu. Au biha sabu'un tahfuru ardoha, atau ditakutkan ada hewan yang buas mau menggali kuburannya, maka hal itu dibolehkan menggunakan peti untuk melindungi si mayit itu.
Wa in uhkimat aw taharra bihaitsu la yabtuhu illa at-tabutu. Walaupun si mayit ini sudah ditumpuk dengan tanah atau sudah diterapkan tanahnya, sudah dikuburkan gitu kan, tetapi memungkinkan ada binatang buas yang mana tanahnya itu bisa jadi tidak padat gitu kan, maka dibolehkan menggunakan peti. Au kana imra'atan la mahrama laha fala yukrahu lil maslahati. Atau jika ada mayit perempuan yang belum menikah, maka menggunakan peti itu tidak apa-apa untuk maslahat, tidak dimakruhkan. Kenapa? Barangkali nanti mayitnya ini diapa-apakan sama hidung belang kan gitu. Bal la yab'udu wujubuhu fi mas'alati sibai in ghalaba wujuduha wa mas'alati at-taharri. Bahkan jika kalau seandainya ada binatang buas ya, kalau seandainya ada binatang buas yang mau menerkam si mayit, mau menggali kuburannya si mayit, maka menggunakan peti itu menjadi wajib. Jadi semua tadi yang disebutkan adalah hukum-hukum kecuali yang tadi, jika memang diperlukan akan menjadi wajib, tidak menjadi makruh. Nah, di samping itu juga ada ulama yang mengatakan bahwasanya si mayit itu boleh dipindahkan ke tanah yang lebih kering, ataupun kalau zaman sekarang itu dibolehkan menggunakan desel gitu kan. Akan tetapi pertimbangan yang desel ini akan membutuhkan waktu lama, bisa saja atau memungkinkan si air itu bisa muncul kembali walaupun sudah disedot dengan air. Jadi pertimbangan yang pertama dan yang kedua itu lebih diutamakan ya. Bisa menggunakan peti untuk menghormati si mayit, bisa juga dipindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.